Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Zulfa Maulida pada pelatihan pidato yang ke-7. Nah, agenda pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama untuk membaca teks pidato bahasa Arab bagian isi. Baik, kita lakukan bersama-sama. Untuk teks pidatonya sudah saya share di grup WA ya. Jadi nanti bisa disesuaikan cara membacanya seperti apa. Baik, langsung saja memasuki isi. Kemarin sampai tahtal maudhu' al-ikhtilafat fi hadhil bab hiya rahmah. Kemudian lanjut. Qala Allah Ta'ala fi kitabil azim. Kadang qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Jadi terserah kalian seperti itu ya. Untuk memaknai dari kitab. Nah, kitab di sini itu Al-Qur'an yang dimaksud. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membaca ayat. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Khalaqallahu ta'ala an-nasa syu'uban wa qabail mukhtalifah liyata'arafa ba'duhum ba'dha. Bihadzal ikhtilaf kunna nastati'u an natamatta'a bijamalin wa ajaibi makhluqatillah fi hadhihi dunya. Kama nastati'u an natadabbara wa natafakkara jamal hadhil hayah. Law kana kullu insan mathalan aswadal laun, law kana kullu insan mathalan yatakallamu bilughah wahidah, law kana an-nasu kulluhum yashtaghiluna fi kasbin wahid, ma aqbaha hadhil hayah allati yahyaha al-insan fatakuna la qimah laha wa la tajdi naf'an bal takunu hadhil hayah qanitah. Kemudian menyapa kembali, ayyuhal hadirunal kiram, idza nazarna ila tarikh indama asbaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'is ad-daulah innahu yahtaramu wa qad qada ar-rasulun nasa bihikmah hatta tash'ura kullu qaum marihah ma'ah wa kanat hunaka ikhtilaf ummatihi lianna fil madinah laisal islam faqat walakin kanat hunaka minal adyan wal qabail al mukhtalifah an-nasari wal yahudi aidan. Kemudian menyapa kembali, ikhwanul ahibba, al-ana nandura fi biladina Indonesia al-mahbub fi hadhil balad ta'ishu qaumun min syu'ubin wa qabail wa adyan huna mutanawwi'ah. Alaysa kadhalik? Huna kanat qabilah Jawa wa qabilah Madura wa qabilah Sasak wa ghairu dhalik wa ikhtilafat katsirah fi mas'alah ukhra. Ta'ishu adyan mukhtalifah aydan minhal Islam wan Nasari. Walakin ma hadatha huna. Kemudian jawabannya yaitu kathir minal adawah tuladu bisababi ikhtilafi fid din. Tilkal ikhtilaf takunu adawah bainana mathalan fi ambun wa fi sampit wa amakin kathirah wa ukhra wal qabail. Ayyuhal mustami'un, limada yahduthu dhalik? Laisa siwal kilah fahmihim ala syari'atil Islam, lianna al-Islam yanzuru al-ikhtilaf ikhtilafu ummati huwa ni'mah wa barakah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Baihaqi rawahu rahmah. Falidzalika
tajibu alaina an natba'a ma amilah. Wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi maaf wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta idza najidu ikhtilafan fi biladina naj'alahu adawah bal aksuhu naj'alahu ni'mah wa rahmah bainana. Mungkin cukup sekian seperti itu dari isi pidato bahasa Arabnya. Untuk artinya sebagai berikut. Jadi Allah itu berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang memiliki arti, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Jadi kata ya ta'arofu tadi itu artinya saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Indallahi atqakum. Innallaha, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha mengenal. Kemudian dari ayat ini Allah itu telah menjelaskan bahwa penciptaan manusia dengan bangsa-bangsa, kemudian dengan suku-suku yang beraneka ragam, mutanawwi'ah, adalah bertujuan agar mereka itu saling kenal mengenal antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut membuat kita dapat merasakan warna-warni dan keajaiban ciptaan Allah, sebagaimana kita merasakan manisnya hidup ini. Bayangkan kalau kamu manusia diciptakan dengan kulit hitam. Bayangkan andaikan manusia hanya berbicara dengan satu bahasa atau bahkan mempunyai profesi yang sama, betapa kurang berwarnanya kehidupannya. Jadi yang membuat warna kehidupan itu adanya bermacam-macam profesi, kemudian bermacam-macam ciri khas. Yang terjadi bukan kebaikan bersama, malah menjadi kebosanan massal. Kemudian para hadirin yang mulia, kalau kita mau menilik sejarah pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup itu menjadi pemimpin, beliau sangat menghormati perbedaan dan keanekaragaman kaumnya. Beliau memimpin dengan bijaksana tanpa tebang pilih sehingga seluruh masyarakat merasa nyaman dengan kepemimpinan beliau. Tentu kita tahu bahwa beliau pada saat itu hidup di tengah masyarakat yang memiliki agama dan kabilah yang heterogen atau bermacam-macam. Di Madinah tidak hanya orang Islam saja, tetapi ada Yahudi, kemudian ada Nasrani. Saudara-saudaraku yang tercinta, sekarang marilah kita melihat ke negara kita sendiri, Indonesia. Di negara kita ini hidup di dalamnya masyarakat dengan berbagai macam latar belakang, baik latar belakang bangsa, suku, agama yang berbeda-beda. Bukankah begitu? Alaysa kadzalik? Di sini hidup suku Jawa, kabilah Madura. Kabilah itu suku ya, jadi suku Jawa, suku Madura, suku Sasak, dan lain sebagainya. Di sini juga tinggal penganut agama Islam, kemudian ada Kristen, dan agama-agama yang lainnya, serta keanekaragaman yang lain yang amat kompleks dalam berbagai aspek. Kemudian, para pendengar, tapi apa yang terjadi di sini? Keanekaragaman tersebut kenapa malah menjadi permusuhan? Banyak bermunculan konflik-konflik yang dipicu adanya perbedaan tersebut, baik soal agama, suku, maupun yang lainnya. Para pendengar yang budiman, kenapa terjadi konflik seperti itu? Hal tersebut tidak lain karena kurangnya masyarakat kita itu memahami tentang spirit ajaran agamanya, khususnya kaum muslimin sebagai mayoritas kurang mendalami tentang Islamnya. Rasulullah SAW bersabda bahwa perbedaan umatku merupakan suatu rahmat. Itu hadis riwayat Baihaqi. Maka dari itu wajib bagi kita kaum muslimin untuk mengikuti apa yang telah ditauladankan dan disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga cara pandang kita terhadap perbedaan atau keragaman tersebut menjadi lebih bijak. Perbedaan atau keanekaragaman tersebut tidak kita jadikan sebagai isu perpecahan atau saling bermusuhan, tetapi malah dijadikan sebagai ajang untuk saling berbagi nikmat dan rahmat. Cukup sekian pembacaan teks pidato bagian isi pada hari ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.